Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubi ibadihi fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'a ma fi sudurihim min ghillin fa dhallu fid dunya asdiqa'a wa akhdana wa fil akhirati rufaqa'a wa khallana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akmalan nasi khalqan wa khulqan wa imana wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'u wa qatadu bihi qawlan wa fi'lan wa 'adalan wa ihsana. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para halim yang saya muliakan, wabil khusus beliau Ustaz Amin Zubaidi yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rahmat atas beliau, senantiasa diberi kesehatan, rezekinya lancar, amin ya rabbal alamin. Bapak Ustadz Ilzam, Bapak Solehan, Bapak Nadim yang saya hormati, ibu-ibu yang sama-sama mengharap rahmat Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat, dan semuanya nikmat itu yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Jadi memangnya puji itu ada berapa kok segala, kan begitu. Puji itu ada 4, yaitu pujinya Allah kepada Allah, pujinya Allah kepada makhluk, pujinya makhluk kepada Allah, pujinya makhluk kepada makhluk. Jadi Allah memuji diri sendiri yang pertama. Banyak dalam Al-Quran, innallaha Sami'un basir, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Itu Allah memuji dirinya sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Itu Allah memuji kepada Allah sendiri. Kemudian yang kedua, Allah memuji kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kamu Muhammad itu di atas budi pekerti yang agung. Itu Allah memuji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluknya. Kemudian makhluk memuji kepada Allah, yaitu ketika kita berdoa, banyak kita berdoa, ya Allah, Engkau yang menguasai jagat raya ini, ya Allah, segala puji hanya milikmu ya Allah. Nah, ini makhluk memuji kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah makhluk kepada makhluk, yaitu ketika kita melihat istrinya, mungkin kamu kok makin hari makin cantik aja sayang. Nah, ini adalah puji makhluk kepada makhluk. Atau memuji kawannya, wah makin hari kok kamu makin gendut saja, nah, makin ganteng saja. Ini makhluk kepada makhluk. Nah, empat puji itu semuanya adalah lillah. Semuanya itu bagi Allah. Allah memuji Allah, jelas. Allah memuji hambanya, yaitu memuji baginda Nabi. Itu adalah karena yang menjadikan baginda Nabi akhlaknya baik, agung, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya Allah yang memuji Allah sendiri, kan begitu. Allah memuji makhluk seperti itu. Makhluk memuji Allah, yang menggerakkan bibir kita untuk memuji Allah itu juga Allah. Nah, jadi semuanya Allah. Kemudian makhluk memuji kepada makhluk. Kita memuji istri, kamu cantik. Yang menggerakkan bibir kita Allah, yang menjadikan istrinya itu cantik juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kalau nggak digerakkan kita oleh Allah, kita nggak akan bisa bergerak. Duduk di majelis seperti ini, kita bicara-bicara kebaikan,
Ini semata-mata juga adalah yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa digerakkan oleh Allah, kita juga tidak akan mampu baca Quran, duduk di majelis taklim, nggak ada mampu. Buktinya banyak sekali yang kita tidak mampu. Kita kepengen tapi tidak mampu, itu juga banyak sekali. Oleh karenanya tidak ada saat atau waktu yang terlewat kecuali kita tetap mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan umat, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Hadirin hadirat yang sama-sama mengharap rahmat Allah, kalau kita putar rekaman sejarah dari dulu sampai sekarang itu, maka kita akan melihat dan mengetahui betapa banyak orang-orang yang sudah hidup di dunia ini, dan ada orang-orang yang jaya, sukses, terkenal, viral. Ada orang yang terkenal hebat karena kekuasaannya yang luas, sebagaimana Fir'aun. Dia berkuasa bertahun-tahun dan kekuasaannya sangat besar, sehingga orang yang menentangnya akan dihabisi. Tapi ketika kekuasaannya habis pula kebesarannya sampai di situ. Ada orang yang besar karena hartanya banyak, seperti Korun. Itu juga kalau hartanya habis, dia ditenggelamkan oleh Allah, maka habis pula kebesarannya sampai di situ. Dan banyak lagi orang-orang yang dikiranya sukses, tapi ternyata dia hanya tidak mampu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini sekarang yang hidup saat ini juga tidak lepas daripada ujian Allah. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Untuk apa hidup kita ini? Yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu itu yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Allah tidak melihat aktsaru mala, yang paling banyak hartanya, tidak yang paling luas kekuasaannya, tidak, tapi ahsanu amala. Maka bagaimana menyikapi kehidupan kita ini? Imam Ibnu Athaillah berkata dalam kitabnya, yaitu Al-Hikam, Bismillahirrahmanirrahim, faqatuka laka dzatiyatun wa urudul asbabi mudzakkiratul laka bima khafiya 'alaika minha. Jadi kefakiranmu itu adalah watak bagimu. Kefakiran atau kita butuh kepada Allah itu adalah watak kita. Memang manusia diciptakan dengan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa wurudul asbabi mudzakkiratul laka, dan datangnya asbab-asbab itu adalah pengingat bagi kamu tentang apa yang samar daripada fakoh atau daripada kefakiran atau tidak ada kekuasaan kita itu. Jadi kita itu memang diciptakan oleh Allah fakoh, dalam keadaan membutuhkan kepada Allah. Tapi Allah juga menciptakan asbab-asbab supaya kita ingat bahwa kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu sebenarnya kuasa, tapi mencabut nyawa kuasa. Mencatat amal baik buruk tiap hari mampu. Tapi Allah juga membuat asbab-asbab. Allah menugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Allah kuasa menyampaikan wahyu sendiri. Allah kuasa mencabut nyawa sendiri. Allah kuasa untuk mencatat amal baik buruk sendiri. Allah bisa juga memberi hidayah tanpa utusan-utusan, tanpa rasul-rasul. Tapi Allah buat seperti itu asbab-asbab
itu adalah untuk pelajaran bagi kita, sehingga ada malaikat pencabut nyawa namanya malaikat Israel, ada yang membagi rezeki namanya malaikat Mikail, dan seterusnya. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal-hal semuanya itu untuk menjadi pengingat bagi kita. Oh, ternyata kadang-kadang hidup itu uang kayak datangnya lancar gitu. Kadang-kadang kok ya sulit begitu. Sehingga ketika sulit juga ini asbab untuk mengingatkan bahwa kita ini memang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka permohonannya ditambah, ditingkatkan. Loh, kok wiridan kalau pas sulit aja? Ya alhamdulillah masih ingat kepada Allah daripada kita ngingu tuyul ya. Kalau pusing kok terus ngingu tuyul, terus sering kon ndike kampungnya Mas ngaji iki dari gone nyiroro kidul kan. Kan bahaya itu. Kita mohon bahwa itu untuk mengingatkan kita bahwa asbab-asbab yang diciptakan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita, oh ternyata Allah memberikan asbab-asbab semuanya itu. Dan kadang-kadang kita butuh nyambut gawe, butuh pertolongan Allah dengan cara apa. Nah, ini kita tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat asli kita itu tadi adalah memang diciptakan kita itu wate iki memang lemah, artinya butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semacam itu untuk menguji kita bahwa kita ini sebenarnya makhluk surga, ya kan? Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga, kemudian beliau melakukan kekhilafan itu pun atas kehendak Allah di dunia. Kemudian di dunia beliau amalkan perintah Allah, dan beliau nanti akan kembali dalam keadaan juga diampuni oleh Allah dan masuk lagi ke surga. Nah, kita anak cucunya juga sama. Kita itu makhluk Allah, ada di antara kita yang turun dari surga kemudian kembali lagi ke akhirat, bisa yang langsung ke surga. Tapi ada lagi orang-orang ternyata setelah dari surga turun ke dunia melakukan maksiat, jarang ibadah, baca Quran malas, hari-hari cuman HP yang dipegangi, TV yang dipelototi, maksiat yang jadi hobi. Nah, ini nanti pulang ke akhirat dalam keadaan berlumur dosa, maka akan dicuci dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Setelah bersih, karena dia itu seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka baru akan dikembalikan lagi ke surga. Ada malah yang di dunia itu setelah turun dari surga itu tidak ada iman di hatinya, maka dia akan dikembalikan lagi ke akhirat dalam keadaan tidak ada iman, maka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah. Ini dari itu analogi yang disampaikan bahwa kita itu seperti orang yang mau punya gawe, kan itu, punya gawe, mau menikahkan anaknya, kemudian ternyata tidak punya ugorampi perabotan. Jadi pinjam di perabotan piring-piring, gelas-gelas yang ada di Pak RT. Maka Pak RT mau pinjam piring untuk acara apa? Acara pernikahan anak saya. Boleh. Maka diambil dari lemari, tentunya dalam keadaan bersih, dibawa ke tempat kita pesta itu. Setelah kita pesta selesai, dicuci lagi, kemudian dikembalikan ke Pak RT. Maka oh iya, terima kasih Pak RT, ya langsung aja itu dimasukkan ke lemari, langsung masuk lemari. Kemudian ada lagi piring-piring ternyata
mungkin yang pinjam yang lain, dikembalikan ke Pak RT dalam keadaan kotor, masih ada rendangnya, ada sambelnya, macam-macam. Wah, ini kok kotor seperti ini, Mbak? Iya, nggak sempat nyuci Pak RT. Nah, Pak RT agak marah gitu kan, marah. Gimana ini pinjam piring kok nggak tanggung jawab? Maka akhirnya ya sudah sini. Akhirnya Pak RT sambil merengut, wah itu piringnya dicuci dulu, pakai sabun, pakai abu dan sebagainya. Baru setelah bersih, nah itu dikembalikan ke lemari lagi. Yang ketiga, ada orang yang pinjam piring ini bukan kotor, apalagi bersih, tapi malah dalam keadaan pecah. Ini Pak RT, lu kok pecah? Iya Pak RT, maaf, ketutup anak saya. Oh iya. Nah ini yang pecah begini, Pak RT nggak mau lagi memasukkan ke dalam lemari, sudah buang saja. Nah, cari gantinya yang lain, kan itu. Nah ini orang semacam itu turun dari surga, ada yang kotor dicuci dulu, ada yang bersih langsung kembali ke surga, ada yang cacat tidak ada iman, maka tidak akan pernah kembali lagi ke surga atau ke lemari tadi. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian ini untuk menjadikan diri kita ahsanu amal. Ketika ada ujian datang kepada kita, bagaimana kita bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangankan kita, Nabi Ibrahim saja ketika sudah tahu bahwa Allah itu Tuhan dan Allah itu yuhyi wa yumit, mematikan menghidupkan, beliau berkata, wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Yang mati-mati itu menghidupkannya itu macam mana, caranya gimana? Wahai Tuhan, maka Allah berfirman, "Qala afalam tu'min?" Loh, apa kamu nggak iman, Ibrahim? Bala, iman ya Allah, ya Allah. Walakin yatma'inna qalbi, tapi biar hati saya itu tenang, jadi melihat bagaimana engkau menghidupkan itu tambah yakin, kan begitu. Kita ini kadang-kadang perlu itu. Kita ini kadang-kadang Allah memberi rizki. Nah, kita ini buktinya kadang-kadang ada orang yang memang membuktikan semakin kita menyelesaikan kepada Allah suatu masalah, maka Allah akan makin masukkan keyakinan kita kepadanya. Semakin kebesaran Allah masuk ke dalam hatinya. Semakin kita menyelesaikan masalah dengan yang lain selain Allah, begitu ada masalah kayak Pak Yeman itu kan, begitu waktu langsung meningon dokter. Tapi beliau kan itu cuma apa? Perantara saja. Nah, kalau kita biasa langsung begitu sakit langsung ke dokter, belum Allah langsung dokter sembuh, langsung memuja-muja kepada dokter. Oh memang Pak Maskur kok kan itu. Oh memang sakit. Nah ini semakin kita ketika ada masalah kembalinya kepada asbab, maka kebesaran asbab makin masuk ke dalam hati. Sehingga besok lagi ketika ada penyakit lagi langsung kepada dokter. Nah, tapi orang yang biasa menyelesaikan masalah kepada Allah, maka kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Maka ketika mungkin sakit langsung Allah dulu baru dokter. Ketika nggak beri duit ya bagaimana? Allah dulu, Allah yang kita mintakan, kemudian baru asbab-asbab yang lain. Ketika datang rezeki, Masya Allah, Allah yang memberikan rezeki pada saya. Ketika penyakit kita sembuh, Allah yang menyembuhkan saya. Begitulah latihan kita. Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu setelah begitu ditanya, kamu gak iman Ibrahim? Iman ya Allah, tapi biar tenang hati saya. Kebesaran Allah makin masuk. Maka diperintahkan untuk menyembelih seekor burung di 4 gunung, yang satu di gunung sana, yang satu di gunung sana.
di apa namanya, sembelah itu 4 burung itu, kemudian diiris-iris, dimutilasi kecil-kecil gitu. Setelah itu dicampur itu daging-daging burung itu, kemudian setelah dicampur ditaruh yang satu gunung sana, gunung sana, gunung sana, gunung sana. Kemudian setelah itu panggillah dia, maka dipanggil oleh Nabi Ibrahim, "Hai burung, datang sini." Maka begitu cepatnya burung yang tadi sudah dicampur-campur itu hidup kembali. Nah, itulah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan. Asbab yang ada pada diri kita itu untuk mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya kita itu memang hamba yang butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang samar pada diri kita itu mudzakirat. Allah memberikan asbab-asbab ketika kita sakit, ya oh ya ke dokter, tapi itu setelah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu milik Allah, tapi Allah juga menurunkan dan mengutus para rasul, para nabi. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, itu kan beliau memang sangat diharapkan keislamannya, tapi ya itu asbabnya itu ada. Ketika beliau ada sayembara, siapa yang mau bunuh Muhammad? Saya. Wah, maka orang lain, betul Umar, engkaulah yang pantas membunuh Muhammad. Engkau ini orang yang gagah, keras, dan Muhammad pasti akan tumbang di tangan. Baik, maka Umar bin Khattab itu kemudian langsung pergi menghunus pedang, membawa pedang, dan di jalan ketemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sudah masuk Islam. Maka ditanya, "Umar, mau kemana kamu? Kayaknya kok buru-buru." "Iya, aku mau bunuh Muhammad." "Loh, kok bunuh Muhammad ini?" "Iya, dia itu pengacau. Kita dulunya rukun aman. Gara-gara dia kita jadi terpecah belah." Kamu itu nanti kalau bunuh Muhammad akan dikeroyok, sama siapa? Ya kabilah Muhammad, Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kamu juga akan terbunuh nanti. Kamu itu malah ngomong gitu. Kamu sudah masuk Islam juga ya? Iya, aku sudah masuk Islam. Maka Umar langsung marah, kemudian menghunus badannya, gelut atau berkelahi, duel sama Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Ketika sedang berhenti sebentar diserang, maka Sa'ad mengatakan, "Umar, sebelum kamu datang membunuh Muhammad, kamu itu harus tahu apa? Adikmu itu loh, Fatimah, itu juga sudah masuk Islam." Adikku? Iya. Ya sudah. Dia kemudian pergi kepada rumah adiknya, yaitu Fatimah. Ketika itu di rumah Fatimah sedang ada Habab bin Al-Arab, yaitu sahabat Nabi yang sudah masuk Islam, sedang mengajari atau taklim dengan keluarga Fatimah ini, sedang baca Al-Quran. Maka datanglah Umar, "Hei, buka pintu." Wah, ternyata dibuka pintunya. Siapa itu? Umar kayaknya. Maka Habab bin Al-Arab itu kemudian sembunyi di rumah itu. "Kamu sembunyi aja." "Iya, sembunyi." Habab dibuka pintunya. "Ada apa kan?" Ini adiknya. "Enggak apa-apa." "Apa tadi yang aku dengar? Baca apa tadi?" "Enggak apa-apa, kita sedang duduk-duduk santai." "Siapa tadi yang membaca?" Kita aja kan." "Awas kamu." Maka dipukullah. "Aku dengar kamu sudah masuk Islam ya, Pak? Masuk agama baru itu." "Agama itu kan bagus kan?" Bagus dengkulmu." Langsung dipukul ini Fatimah ini sampai berdarah. Maka setelah itu adik iparnya, yaitu suaminya Fatimah itu juga keluar dan membela istrinya. "Kok
Kang Umar itu gimana? Masa adikmu dipukul? Kamu juga. Akhirnya dipukuli sampai parah. Maka Fatimah kemudian mengatakan, wahai Kang Umar, silahkan kakang mau bunuh kami, silahkan engkau hajar kami, tapi sesungguhnya agama yang kami peluk ini adalah agama yang baik. Apa salahnya kita memeluk agama Islam ini? Silahkan kau bunuh. Maka Umar itu kemudian malu gitu, iya ya, aku kok malah mukuli adikku sendiri. Maka akhirnya Umar kemudian agak sadar, mikir, tadi yang kamu baca itu apa? Itu Al-Quran. Mana? Aku lihat. Nggak boleh. Kang Umar harus bersih dulu. Itu harus dipegang hanya oleh orang-orang yang suci. Jadi aku harus apa? Mandi. Baik, aku mandi dulu. Maka dia mandi. Sudah agak mereda ini emosinya. Mandi, setelah mandi, mana kitabnya? Ini ditunjukkan, ternyata dibaca oleh Umar bin Khattab itu surat Toha dan seterusnya sampai akhirnya kepada Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maka ketika membaca ayat itu, Umar bergetar, penuh keringat dingin keluar, sampai pikirannya, ini memang bukan tulisan manusia, bukan ucapan manusia. Maka bergetar hatinya, kemudian pertemukan aku kepada Muhammad, wahai Fatimah. Maka Habab yang umpetan tadi keluar dari persembunyiannya dan mengatakan, selamat bahagia wahai Umar. Siapa kamu? Aku Habab. Aku Kemis kemarin mendengar baginda Rasulullah SAW berdoa, mendoakan kamu hai Umar. Beliau berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Maka ternyata Allah memilih engkau wahai Umar. Akhirnya Umar ini minta diantarakan ke rumah baginda Nabi, dan di situ beliau masuk ke dalam Islam. Nah, ini Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi asbab-asbab yang diberikan oleh Allah itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita ini juga perlu dakwah. Kita itu juga perlu menyampaikan agama kepada yang lain. Kita perlu bagaimana asbab-asbab yang menjadikan hidayah itu kita laksanakan. Bukan hanya kita langsung dalam hal dunia maupun akhirat. Baik itu dunia, itu juga asbab-asbab yang diberikan oleh Allah untuk mengingatkan kita. Akhirat atau agama juga seperti itu. Maka kembali kepada sifat kita bahwa kita itu adalah faqih, kita adalah fakir, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Kita mudah-mudahan ditetapkan iman dan Islam kita, dan keyakinan kita kepada segala sesuatu itu dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa lisanan shadiqa wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah 'alaina abwaaba la ilaha illallah kama fatahtaha 'ala ahli la ilaha illallah. Nas'aluka
nas'aluka ya la ilaha illallah bihamdi la ilaha illallah an tuhyana bi la ilaha illallah wa an tumitana ala la ilaha illallah wa an tahsyurana fi zumrati man qala la ilaha illallah wa an tunawwira qulubana bi la ilaha illallah wa an tuwaffiqana ila ikhraji ma'ani la ilaha illallah min bahri la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Salim, Engkaulah penguasa jagat raya ini ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami atas iman dan keyakinan kepadamu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan iman ya Allah. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman ya Allah. Berikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kami ya Allah. Kembalikan diri kami kepada ridho dan perintah-perintah Engkau ya Allah. Perbaikilah hati kami ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah. Perbaikilah hati kami ya Allah. Berikan kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah dengan rezeki yang barokah ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat dan barokah ya Allah. Ya Allah, begitu banyak Engkau berikan nikmat kepada kami ya Allah, namun kami belum pandai mensyukuri nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Kami gunakan nikmat-nikmat untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami gunakan nikmat-nikmat-Mu ya Allah untuk meninggalkan perintah-perintah-Mu ya Allah. Al-Quran yang Kau turunkan kepada kami ya Allah jarang kami sentuh ya Allah, jarang kami baca ya Allah. Kami tinggalkan perintah-Mu ya Allah. Kami jalankan larangan-larangan-Mu ya Allah. Inilah kami hamba yang berumur dengan dosa ya Allah, berkelimang dengan maksiat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang Kau ridho ya Allah. Jadikan istri kami istri yang salihah ya Allah, istri yang taat dan menolong kami dalam agama-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salihah ya Allah, hafidhah ya Allah, yang dapat berguna bagi nusa bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu di majelis ini ya Allah. Jauhkan majelis ini dari murka dan balak-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.